Jumpa lagi dengan saya Revi Channel. Pada kesempatan kali ini, saya akan memberikan sebuah rekomendasi power bank yang sudah mengantongi sertifikat keamanan Triple C. Nah, tentunya sertifikat keamanan ini cukup bermanfaat buat teman-teman yang hobi penerbangan atau naik pesawat ke Cina. Tentunya sudah tidak asing lagi ya. Ini ada sekitar 7 power bank mulai dari brand Acom, Delcel, Momax, Remax, Olight, Venson, dan Anchor. Seperti apa fitur dan spesifikasi power bank yang saya sebutkan ini yang memiliki sertifikat keamanan Triple C? Simak videonya. Delcel Gear. Nah, ini salah satu power bank murah yang sudah mengantongi sertifikat Triple C. Saya jelaskan mulai dari sisi fisik dahulu. Tampilannya dia ala-ala power bank outdoor seperti ini. Cukup bagus sekali. Kemudian dari sisi digital display dia nyala seperti ini. Model digital persentase. Lalu dari sisi sini ada port Lightning iPhone. Nah, ini ciri-ciri kalau port Lightning itu tengahnya kosong. Lihat ini. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada port USB-C. Lihat ini USB-C, tengahnya ada seperti ininya. Ini USB-A. Nah, kemudian kalau pengen tahu dari sisi sini ada tombol power untuk menyalakan power bank digital display-nya. Ketika saya tekan ini kan nyala. Kita lihat dari sisi spesifikasi. Nah, lihat ini. Delcel Gear daya maksimalnya 22,5 watt, kapasitasnya 10.500 mAh. Nah, lihat sertifikat Triple C-nya. Nah, terlihat jelas. Nah, selain itu dia juga sudah ada logo pesawatnya yang bisa digunakan untuk naik pesawat ya tentunya. Ini dan ini biasanya berkaitan. Kadang ini tidak ada tapi ini ada, otomatis bisa dibawa untuk naik pesawat. Nah, biasanya yang support sertifikat atau sudah mengantongi sertifikat keamanan Triple C, WH-nya itu satuan baterai lah ya, istilahnya itu WH di mAh-kan. Nah gitu, antara mAh dan WH lah ya. Biasanya maksimal WH-nya 100 WH atau biasanya ya rata-rata di bawah. Nah, syarat untuk boleh ke penerbangan itu maksimal 100 WH atau di bawahnya. Biasanya kurang lebih di sekitar 26.000 mAh, itu sekitar berapa WH lah ya, intinya di bawah 100 WH. Nah, kita lihat dari sisi sini, ini lihat WH-nya dia cuma 38,85 WH, artinya sangat boleh dibawa untuk naik pesawat ke seluruh dunia dan ada sertifikat Triple C-nya, bisa digunakan untuk penerbangan ke Cina. Dari sisi sertifikat keamanan dan fitur sudah, sekarang coba saya tes dari sisi performa. Sebagai perwakilan, saya gunakan untuk tes ke ponsel Samsung Galaxy A05. Ini support super fast charging Samsung 25 watt ponselnya. Nah, daya 22,5 watt apakah bisa digunakan untuk charging ke ponsel Samsung 25 watt? Lihat ini, saya tunjukkan salah satu kehebatan fast charging dari Delcel Gear. Super fast charging aktif, petir double nyala. Nah, padahal daya 22,5 watt. Nah, kalau pengen tahu dari sisi lainnya, ada indikator fast chargingnya nyala ketika fast charging atau super fast chargingnya aktif. Kalau pengen tahu dari sisi lainnya, ketika super fast charging aktif pasti PPS yang jalan dengan seteru daya 8,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan maksimal di 17 watt. Kenapa kok tidak 22,5 watt? Ya, negosiasi dayanya hasilnya seperti ini, dan ini rasional. Ketika super fast charging 20 watt aktif itu pasti dayanya di atas 15 watt. Nah, ini sudah rasional di atas 15 watt. Kalau pengen tahu Ripple atau keamanan dari Ripple Power Bank Delcel Gear ini, saya masuk ke menu Ripple. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 47 mV. Jadi Delcel Gear ini power bank yang sudah mengantongi sertifikat Triple C. Secara fitur juga bagus, harganya murah. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Acom Power Bank AP113. Ini salah satu power bank murah yang sudah mengantongi sertifikat Triple C. Secara fisik saya jelaskan dia seperti ini. Kemudian ini ada digital display-nya yang seolah-olah besar ketika saya nyalakan sekecil ini. Dan memang rata-rata ya digital display ukurannya seperti ini. Realnya. Nah, lihat ini. Dari sisi sini kosong, dari sisi sini kosong, dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan digital display. Dari sisi sini ada 4 port. Dual port USB-A, 1 port USB-C, dan 1 port micro USB. Nah, kita lihat dari sisi spesifikasi. Secara tulisan AP113, tapi secara kode atau model GX201, lihat ini struktur dayanya dia. Nah, ini lihat sudah mengantongi sertifikat Triple C, kemudian ada logo pesawatnya. Secara WH ini kapasitasnya 10.000 mAh, tapi secara WH 37 WH. Ingat maksimalnya yang bisa
masuk pesawat atau naik ke penerbangan 100 WH atau di bawahnya. Ini sangat aman digunakan untuk naik pesawat. Nah, lihat. Nah, ya oke. Dari sisi sertifikat keamanan sudah, yang lainnya seperti ini ya. Silakan dipahami sendiri. Saya sendiri juga agak kurang paham. Sekarang kita cek dari sisi performa power bank ini untuk charging ke ponsel. Nah, dari sisi spesifikasi ini menurut saya power banknya itu belum support fast charging secara notifikasi. Tapi lihat ini, ketika saya teskan ke ponsel Samsung 25 watt lewat port USB-C. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Samsung 25 watt. Saya hubungkan sekarang. Jadi, secara notifikasi cuma charging saja karena standar charging. Salah satu hal yang menguntungkan ketika kita punya power bank yang belum support fast charging, biasanya usia pakai baterainya lebih awet. Nah, mohon dikoreksi bila salah, karena ketika belum support fast charging itu dayanya rendah dan menghasilkan sebuah temperatur yang dingin ke sebuah power bank ketika proses recharging power bank. Kembali ke sentrum daya yang ada di USB Dr. Kos ini, yang aktif DCP dengan sentrum daya 4,7 volt kali 2,5 ampere sama dengan 12 watt. Nah, secara sentrum daya ini seharusnya support fast charging karena di atas 10 watt. Mohon dikoreksi bila salah. Tapi secara notifikasi cuma charging saja. Ini yang menyebabkan secara notifikasi fast charging saja karena ini voltasenya cuma 4,7 volt. Andaikan di atas 5 volt ya, voltasenya pasti ini mungkin fast chargingnya aktif. Tapi ampernya tinggi, lihat 2,4 ampere sama dengan 11,6 volt, 11,6 watt ya. Ya, secara sentrum daya support fast charging, secara notifikasi belum support fast charging. Sekarang coba kita cek dari sisi ripple. Ripple-nya masih kategori normal, sekitar di angka 100 mV. Coba saya pause secara acak. Nah, ini ya 108 mV. Jadi lumayan bagus power bank Akom ini dengan harga yang murah, output daya dalam kategori fast charging, tapi sudah mengantongi sertifikat Triple C. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Anker Zolo 22,5 watt built-in kabel. Nah, lihat tampilannya cukup bagus sekali. Ini salah satu power bank Anker termurah yang sudah mengantongi sertifikat Triple C. Oke, dari sisi tampilan depan dia seperti ini. Kemudian ini seolah-olah tidak ada digital display-nya. Tapi ketika saya tekan tombol digital display-nya yang ada di sini, dia akan nyala seperti ini. Jadi digital display-nya itu tersembunyi. Cukup unik. Kemudian kita lihat dari sisi sini ada tulisannya 22,5 watt. Kita lihat dari sisi sini ada kabel built-in kabel yang hubungannya ada di sini. Nah, lihat ini built-in kabelnya dia seperti ini. Nah, lumayan panjang ya. Kemudian dari sisi sini ada dual port. Satu port USB A warna biru muda dan satu port warna ini biru muda juga USB-C. Ada tulisannya IQ3 dan IQ2. Nah, ini salah satu yang saya suka dari Anker, pastilah ya, built-in quality-nya sangat bagus, finishingnya. Nah, lihat ini. Dari sisi tulisannya pun juga bukan kaleng-kaleng, terbaik. Nah, ya oke. Kita lihat dari sisi spesifikasi. Nah, lihat ini ya, sebentar saya perjelas dahulu kamera saya. Nah, lihat ini ada logo pesawatnya, sudah ada Triple C-nya, bisa dilihat di sini. Dan selanjutnya ini ada berbagai macam banyak logo atau sertifikat keamanan. Nah, ini yang saya suka. Anker itu di sini menulis ada tulisannya Li-ion 20. Mungkin ini menggunakan sel jenis Li-ion seri 20. Kira-kira seperti itu. Kemudian kita lihat dari sisi yang lainnya. Lihat ini, dia secara WH yang ada di baterai power bank Anker ini ya 37 WH 10.000 mAh. Nah ya, oke. Dari sisi spesifikasi sudah dan sertifikat keamanan. Sekarang coba saya gunakan untuk charging misalnya ke ponsel Samsung. Ingat, Anker Zolo ini 22,5 watt. Nah, coba saya gunakan ke Samsung. Ini lihat, saya coba menggunakan built-in kabel saja karena ada built-in kabelnya. Nah, lihat ini, saya hubungkan ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, sudah saya hubungkan. Sebentar. Super fast charging aktif tapi petirnya satu. Nah, kita lihat saja sentrum dayanya, biarkan dia seperti ini. Nah, kita lihat dari sisi sentrum daya PPS. Nah, ketika super fast charging aktif, pasti PPS-nya aktif. Dengan sentrum daya, lihat masih negosiasi daya. Nah, dayanya sudah di atas 15 watt. Jadi sudah rasional super fast chargingnya aktif. Nah, lihat ini. Dengan sentrum daya 8,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16,9. Nah, coba saya cek dari sisi ripple-nya.
Nah, ripple-nya juga tidak terlalu tinggi, mencapai coba saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 60 mV. Jadi salah satu power bank Anker yang paling murah, built-in quality-nya sudah bukan kaleng-kaleng lagi, sudah mengantongi sertifikat Triple C. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Momex One Power Mini, nah sesuai dengan namanya Power Bank Mini, ini kapasitasnya 5000 mAh. Dari sisi tampilan depan, dia seperti ini, simple. Kemudian kita lihat dari sisi sini kosong, dari sisi sini ada built-in kabel USB-C 1, lihat. Nah, seperti ini. Ini bisa dijadikan juga sebagai gantungan. Nah, jadinya seperti ini. Oh, nih, kemudian dari sisi atasnya lagi ada USB-C juga yang bisa diputar seperti ini. Nah, ya, oke. Kita lihat dari sisi sini ada tombol untuk menyalakan digital display. Ketika kita tekan, dia akan nyala seperti ini. Ini digital display-nya kecil tapi sangat bagus. Kualitas ya, Momex itu. Oke, dari sisi belakang ada USB-C juga warna biru muda seperti ini. Jadi ini salah satu power bank mini paling lengkap portnya. Ada 3 gantungan, ada model seperti ini dan ada port. Oke, dari sisi spesifikasi dia seperti ini. Ada sertifikat Triple C tentunya. Lihat, ada berbagai macam logo sertifikat atau sertifikat keamanan lainnya. Silahkan dipahami sendiri ya. Lihat seperti ini. Kemudian ini lihat kapasitas baterainya 5000 mAh. Secara WH dia 18,25 WH. Di bawah 100 WH aman. Digunakan untuk penerbangan ke seluruh dunia termasuk ke Cina karena sudah mengantongi sertifikat Triple C. Nah, yang saya suka dari power bank Momex ini menggunakan sel jenis lithium ion silinder seperti ini. Ini tidak bisa kembung power bank-nya, serinya 21700 seperti ini. Ini kapasitasnya 4000 mAh. Kalau yang ada di Momex ini 5000 mAh. Lihat, saya tempelkan. Nah, sama ya. Jos, tapi harganya lumayan. Cocok buat teman-teman yang pengen suka simple buat bepergian, bawa power bank segini sudah cukup. Biasanya ini kalau 5000 mAh biasanya itu rated kapasitinya atau real kapasitinya sekitar 70% atau 80% dari 5000 mAh. Silahkan dihitung sendiri. Oke, sekarang saya coba untuk charging ke ponsel misalnya Samsung. Ini dayanya 22,5 watt. Nah, kalau ke ponsel Samsung apakah bisa super fast charging atau tidak? Kita coba saja lihat ini. Saya hubungkan sekarang. Nah, super fast charging aktif, petir double nyala. Jos, ukuran kecil tapi kemampuan super. Nah, ya, oke. Dilihat dari sisi digital display ada petir hijau yang nyala, fast chargingnya aktif. Sekarang kita cek dari sisi sini yang ada di USB Dr. Skosi. Sebentar, ini saya pakai buin kabel agak susah saya. Nah, lihat dia seperti ini ya. PPS yang aktif dengan satu daya 8,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 17 watt maksimalnya. Sudah rasional. Super fast chargingnya aktif. Sekarang coba saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya lumayan agak tinggi ya, karena super fast chargingnya aktif mencapai hingga saya pause secara acak 148 mV. Tapi masih aman karena kalau super fast charging itu selama tidak mencapai di atas 150, menurut saya masih dalam kategori aman Ripple-nya. Jadi cukup bagus sekali performa power bank Momex ini, ukuran kecil menggunakan sel lithium ion dan support super fast charging Samsung 20 watt dan tentunya sudah ada logo Triple C-nya. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Power bank Remax. Nah, ini dual fitur power bank-nya. Sangat unik. Ini bisa fungsi untuk power bank dan bisa fungsi untuk gaming. Lihat ini. Bisa digunakan untuk game konsol. Sangat unik. Oke, kita lihat dari sisi tampilan fisik depan dahulu. Ini ada layar untuk bermain game. Jadi ini game plus fitur power bank. Sekali lagi. Kemudian ada berbagai macam navigasi dan kontrol untuk bermain game. Oke, kita lihat dari sisi yang lainnya. Ini kosong. Di sebelah sini ada ini mungkin speaker. Dan ini ada micro SD-nya untuk free game. Sekitar 1000 game ini free-nya. Cukup bagus. Kemudian ada tombol power untuk menyalakan indikator power bank. Ketika saya tekan, dia indikator digital display power bank-nya ada di sini, tersisa 71%. Kemudian ini ada dual port, satu port lightning, nah seperti ini ya. Kemudian ada satu port USB-C. Ini bukan kabel tapi digantung seperti ini kabelnya. Nah, sebentar saya ambil dahulu. Nah, seperti ini kabelnya. Ini kabel untuk iPhone lightning ya. Kemudian ini kabel USB-C. Ukurannya lumayan pendek, unik sekali. Kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi. Sebentar. Nah, spesifikasinya agak kecil-kecil.
Nah, lihat ini yang utama ini dia sudah mengantongi sertifikat Triple C. Secara WH ini maaf, ini agak kecil tulisannya, jadi saya mengalami kesusahan untuk menjelaskannya. Intinya dia output maksimalnya PD 20 watt, kapasitasnya 10.000 mAh. Oke, kita lihat dari sisi mungkin fitur game dahulu. Nah, lihat ini ketika saya nyalakan fitur gamenya, tinggal tekan on off yang ada di sini. Nah, kita tunggu sebentar. Nah, ini masih seperti ini. Kemudian, nah lihat saya pilih yang ada di sini. Nah, lihat ini. Nah, ya. Nah, mungkin saya mau milih game ini, lihat. Nah, seperti ini. Cukup unik. Ini harganya sekitar di angka 300-400 ribuan. Nah, lihat. Nah, seperti ini. Nah, oke. Ini umpama saya milih seperti ini, lihat. Nah, iya. Nah, ya lihat ini. Iya. Nah, seperti ini. Nah, ya lihat. Nah, ini yang saya suka dari game power bank-nya, lihat. Ya. Asik ya. Nah, seperti ini. Kalau pengen tahu saya bermain game, nah ya seperti inilah. Ya. Nah, ya seperti ini ya. Ya, musik. Nah, ya mungkin dari sisi game sudah saya kembali ke sini. Kemudian saya matikan dahulu fitur gamenya. Sekarang kembali ke fitur power bank. Nah, ini power bank yang unik. Saya coba untuk menggunakan kabel eksternal saja karena saya teskan ke ponsel Samsung 25 watt. Nah, sebentar. Nah, seperti ini. Nah, oke. Saya tata dahulu. Coba pakai USB Total Cosi. Ini PD 20 watt. Nah, apakah bisa Samsung Super Fast Charging 20 watt atau tidak? Nah, kita coba saja. Nah, seperti ini. Saya hubungkan sekarang. Oh, bisa super fast charging. Nah, lihat ini ya, baterai double juga nyala. Biarkan ponselnya standby. Sekarang coba kita cek dari sisi yang ada di digital display power bank, baterai hijau juga nyala. Nah, oke. Sekarang kita cek dari sisi USB Total Cosi PPS dengan seteru daya 8,7 volt kali 1,9 ampere sama dengan 16-17 watt. Sudah rasional, super fast chargingnya aktif. Saya masuk ke menu Ripple. Lihat ini nilai Ripple-nya juga cukup bagus, tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPB 45 mV. Jadi salah satu power bank yang paling recommended dan unik ini Remek, fungsinya dua, yaitu sebagai gaming dan power bank plus sudah mengantongi sertifikat Triple C, aman dibuat perjalanan ke seluruh dunia. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Power bank Olight P15 ini salah satu power bank yang ukuran mini tapi support PD 40 watt ataupun PPS. Nah, ini sudah mengantongi sertifikat Triple C. Oke, kita bahas satu persatu. Dari sisi tampilan depan dia seperti ini. 40 watt PD, ada tulisannya seperti ini, Olight. Ini menggunakan warna fresh ya, biru muda yang saya punya. Dari sisi sini ada tombol power untuk menyalakan digital display. Ketika saya tekan, lihat dia nyala seperti ini. Kemudian dari sisi sini ada built-in kabel 45 watt. Coba saya congkel USB-C, lihat. Nah, ketika saya tarik panjangnya segini kabelnya. Nah, oke. Dari sisi sini ada gantungan. Nah, ini gantungannya berfungsi untuk kabel charging iPhone Lightning dengan daya maksimal 27 watt. Nah, kemudian ada juga port USB-C dan port USB-A. Nah, susah. Kemudian kita lihat dari sisi spesifikasi, lihat. Ini menggunakan dual cell 5000 mAh sama dengan 10.000 mAh. Kalau dari sisi WH 38,5 WH. Lihat nih. Nah, ini ada berbagai macam sertifikat keamanan termasuk sertifikat Triple C. Selebihnya sertifikat lainnya atau logo lainnya silahkan dipahami sendiri ya. Oke, sekarang saya tes ke ponsel Samsung Super Fast Charging 45 watt. Sama-sama daya 45 watt. Nah, ini daya maksimalnya dia atau performa maksimalnya dia. Saya hubungkan sekarang, lihat ini. Saya dekatkan biar terlihat jelas. Super Fast Charging 2.0 aktif, start dari baterai 76%. Karena baterainya sudah lumayan terisi banyak, jadi dayanya kurang maksimal, sudah mengalami turun performa untuk keamanan dari ponsel itu sendiri. Lihat, PPS yang aktif dengan seluruh daya 9,2 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20 watt. Nah, sekarang coba saya cek dari sisi Ripple. Nah, Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 22 mV. Jadi cukup bagus sekali. Performa power bank Olight ini desain mini support Samsung Super Fast Charging 45 watt
dan tentunya sudah mengantongi sertifikat Triple C. Bila berminat, link pembelian ada di deskripsi. Venson Dash Seri 45 watt. Nah, ini kapasitasnya lumayan besar, 20.000 mAh, tapi masih masuk dalam kategori bisa dibawa ke naik pesawat dan support sertifikat atau mendukung sertifikat keamanan Triple C. Saya bahas dari sisi depan, lihat dia tampilannya seperti ini. Ada tulisannya Venson 45 Dash Seri, warnanya grey kombinasi hitam, cukup kalem sekali. Oke, dari sisi sini kosong, ada gantungan seperti ini. Nah, ini ketika saya ambil, sebentar. Nah, ini menggunakan port USB-C warnanya oranye, berfungsi juga sebagai gantungan seperti ini. Kita lihat dari sisi belakang kosong. Dari sisi sini ada tombol power untuk menyalakan digital display. Digital displaynya ada di sini 65%. Ini ada port USB-A dan USB-C. Jadi lengkap ya. Ada built-in kabel USB-C, ada USB-A dan USB-C lagi yang jenis port. Kita lihat dari sisi spesifikasi, lihat dia ini kapasitasnya 20.000 mAh cell capacity. Secara real capacity atau klaim dari Venson 12.000 mAh. Ini klaim saja, berdasarkan tes biasanya di atas ini. Ini dia cell capacity 10.000 mAh dikali 2 sama dengan 20.000 mAh. Kalau secara WH 77 WH, lihat ini. Nah, kemudian kita beralih ke sertifikat keamanan. Lihat banyak sekali sertifikat keamanannya. Nah, cukup lengkap. Nah, silakan dipahami sendiri. Yang saya pahami ini ada sertifikat Triple C, aman untuk penerbangan ke Cina, dan ada logo pesawatnya yang aman dibawa untuk penerbangan ke seluruh dunia. Nah, oke, sekarang saya teskan ke ponsel Samsung 45 watt karena kan Vensonnya daya 45 watt kan gitu. Ini daya maksimalnya dia atau performa maksimalnya dia, apakah bisa atau tidak? Lihat, saya hubungkan sekarang. Nah, lihat ini super fast charging 2.0 aktif. Nah, ya, oke. Karena baterainya sudah terisi banyak ponselnya, pasti performa output daya power bank-nya mengalami penurunan daya ya, untuk keamanan dari ponsel itu sendiri. TPS yang aktif dengan struktur daya 9,3 volt kali 2,2 ampere sama dengan 20 sampai 21 watt. Coba saya cek dari sisi menu Ripple. Nah, nilai Ripple-nya juga tidak terlalu tinggi. Saya pause secara acak menghasilkan nilai VPP 28 mV. Jadi kapasitasnya besar, yang saya suka dari Venson ini, dan juga sudah mengantongi sertifikat Triple C, ada logo keamanan untuk naik pesawat, ada logo pesawatnya ya, dan juga tentunya support Samsung Super Fast Charging 2.0 40 watt. Yang berminat, link pembelian ada di deskripsi. Jadi kesimpulannya, ke-7 power bank ini pada intinya sudah mengantongi sertifikat Triple C dengan berbagai macam fitur dan kebutuhan yang berbeda-beda. Mungkin kalau teman-teman hanya sekedar cari power bank yang harganya murah, mendukung atau sudah mengantongi sertifikat Triple C, bisa memilih dua power bank ini, Dell Celgear dan Acom AP113. Tapi ingin cari power bank yang build quality-nya sangat bagus, ya bisa memilih Anker. Atau ingin cari power bank yang desain sangat kecil, simple, bisa memilih Momax. Ini juga menggunakan sel lithium ion. Atau ingin cari power bank yang bisa digunakan selain mengantongi sertifikat Triple C, bisa digunakan untuk bermain game, bisa memilih Remake ini. Atau ingin cari power bank yang sudah mendukung Samsung Super Fast Charging 2.0 45 watt, bisa memilih Olight ini untuk kapasitas 10.000 mAh, ataupun Venson Dash Seri untuk kapasitas 20.000 mAh untuk kapasitas yang lebih besar. Mungkin itu ya yang bisa saya jelaskan dalam tes power bank yang sudah mengantongi sertifikat keamanan Triple C. Kalau teman-teman ada pertanyaan atau usulan lain yang sekiranya belum saya jelaskan dalam tes video ini, silahkan menulis di kolom komentar. Kalau teman-teman mau membeli power bank yang sudah mengantongi sertifikat Triple C ataupun alat tes lainnya dalam video ini, link pembelian ada di deskripsi. Saya Didin undur diri dulu, sampai jumpa pada video berikutnya. Terima kasih.